Oke, teman-teman, sahabat pencinta musang, ke mungkin ini pentingnya ya. Ini musang kita ajak ke main di luar kandang. Nah, mungkin selama di dalam kandang dia hanya kita beri makan dengan makanan yang mungkin menurut versi kita, ya mungkin itu yang lebih bermanfaat. Ada juga teman-teman yang mengasih makan dengan buah-buahan, atau mungkin bahkan dengan menu susu ataupun juga nasi yang dicampuri dengan telur, ataupun juga mungkin makanan yang siap saji seperti makanan kucing atau sebagaimana macamnya. Nah, di sini mungkin perlu kita lepas di alam liar seperti ini, yang pastinya tentu tetap dalam jangkauan kita, karena kita tidak tahu ya, mungkin dengan situasi sekitar mungkin ada binatang lain seperti anjing dan lainnya nanti akan mengancam keselamatan dari musang peliharaan kita. Jadi kita tetap waspada, yang penting dalam pengawasan kita. Nah, seperti kita lihat, sebetulnya kita mungkin belum tahu atau tidak mengetahui bahwasanya mereka itu kan butuh daun-daunan seperti rumput-rumputan. Mungkin itu tanpa kita sadari atau tanpa kita ketahui, kita tidak tahu apa kebutuhannya atau apa keperluannya di rumput-rumput. Tetapi yang jelas pasti secara sifat alam, walaupun dia dari kecil kita pelihara, tetapi sebagai insting, sebagai binatang, dia pasti akan tahu apa yang mereka butuhkan. Ya, di sini bisa teman-teman lihat ya, begitu dia lahapnya memakan rumput-rumputan. Tetapi setelah kami amati, itu tidak semua rumput ya, tidak semua jenis rumput yang dia makan, tapi dia akan menciumi, akan mencari jenis rumputan yang akan dia makan ya. Seperti itu, dia tetap mengendus dan mencari makanan ataupun mencari rumput-rumputan yang akan dia makan. Jadi mungkin ini perlu kita lakukan sebagai refresh ataupun untuk menjaga kesehatan musang kita, agar musang kita bisa tetap leluasa, tetap sehat, dan ini juga bisa menghindari musang kita dari sifat ataupun rasa stres dan rasa ada ketertekanan ya di dalam kandang. Mungkin dia sebagai binatang biasa mempunyai alam bebas, walaupun dia memang dari kecil kita pelihara, tetapi yang sifat ataupun boleh kita katakan sifat yang diturunkan dari ibu ataupun naluri dari binatang tersebut pasti itu sudah ada, dan mereka pasti menginginkan mereka itu hidup di alam yang bebas. Nah, di sini kita perlu melakukan keseimbangan. Kita perlu melakukan keseimbangan. Maksud kami di sini mungkin beberapa hari di kandang, mungkin di waktu-waktu selang, di waktu-waktu senggang, kita sempatkan untuk mengajak musang kita itu bermain di alam liar, dan dia sangat mengerti sekali. Ini tadinya saya coba bawa ke sana, ini bisa teman-teman lihat jauh ke bawah di daerah sana ya, bisa kita lihat di sana. Tapi saat dilepas sebentar dia bermain, kemudian dia lari kencang menuju pulang ke arah rumah. Jadi dia tahu, walaupun padahal untuk ke daerah sana baru sekali ini saya bawa, tapi dia tahu, langsung berlari arah kemari, dan saya telusuri, saya ikuti dari belakang. Nyatanya dia menuju rumah. Jadi karena dia tahu, walaupun
hanya satu kali ke arah sana kita bawa, tetapi mungkin dia bisa memberikan atau mengendus ataupun mencari tempat di mana dia biasa kita tempatkan seperti di kandang. Dia belah daerah ke rumah. Oke teman-teman, kembali bisa kita lihat di sana. Dia mengendus, dia kadang-kadang tanpa kita ketahui juga dia kadang-kadang makan tanah itu dia makan, tetapi tidak semua tanah dia makan. Dia mengendus beberapa jenis tanah, kemudian dia makan sedikit tanah tersebut atau beberapa itulah, mungkin dia merasa butuh atau mungkin di sana dia butuh zat-zat lain yang kita tidak mengetahui secara persis, dan ini mungkin perlu kita lakukan untuk musang peliharaan kita agar musang kita tidak stres dan tetap sehat dan dia tetap bergairah. Dan di samping kita menjadikan dia sebagai binatang hiburan kita, tetapi kita tetap memperhatikan kesehatannya dan juga tetap kita memberikan kebebasan yang tentunya sesuai dengan waktu yang kita sempatkan. Tapi setidaknya kita tidak terlalu merampas hak kebebasan ataupun hak sebagai seekor binatang. Kita tidak semuanya kita rampas. Setidaknya kita bisa memberikan sebahagian dari haknya sebagai seekor binatang. Oke ya teman-teman pencinta binatang, baik itu musang ataupun juga mungkin biawak ataupun burung, ya tentunya kita tidak inginkan ya binatang peliharaan kita tersebut sakit atau mengalami hal-hal yang tidak kita ingini. Mari kita sama-sama menjaga kelestarian alam, kita jaga mereka, kita berikan perawatan kepada mereka. Seandainya kita itu tetap menjaga keseimbangan alam, insya Allah mudah-mudahan kita akan bisa hidup damai dengan alam. Kita bisa saling menjaga, bisa saling memberi keuntungan satu sama lainnya. Terima kasih tentunya buat teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Silakan ditulis di kolom komentar bagaimana pendapat Anda. Mungkin ada pengalaman Anda baik itu memelihara musang, memelihara burung ataupun yang lainnya. Silahkan saya berbagi sesama kita pencinta satwa di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.